Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui bersama bahwa di dalam Islam belajar atau menuntut ilmu hukumnya adalah fardu, baik bagi muslim yang laki-laki maupun bagi muslim perempuan. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cukup populer di kalangan umat Islam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya adalah fardu bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada batasan-batasan bagi kewajiban untuk menuntut ilmu, baik batasan dari sisi identitas gender maupun batasan dari sisi usia. Dari sisi identitas gender, Islam telah mewajibkan kepada setiap umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu, sehingga tidak ada diskriminasi dalam menuntut ilmu. Hal ini sebagaimana yang telah dialami oleh bangsa Indonesia pada masa kolonial, di mana pendidikan hanya untuk kalangan tertentu saja. Sedangkan dari sisi usia, kewajiban menuntut ilmu bagi umat Islam tidak mengenal usia, dan satu-satunya batasan usia dalam menuntut ilmu adalah sampai Allah memanggil kita. Sehingga kelak konsep ini kita kenal dengan istilah long life education, pendidikan sepanjang hayat. Kita juga telah memahami bahwa betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia, terutama bagi tercapainya dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fenomena yang ada di dalam kehidupan kita dari dahulu bahkan sekarang ini, kita masih sering menemukan kesan bahwa menuntut ilmu agama adalah hal yang sangat sepele jika dibandingkan dengan menuntut ilmu umum seperti matematika, fisika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Kesan tersebut dapat kita lihat dan kita rasakan sendiri, bahwa jika kita belajar ilmu selain ilmu agama, kita berani berjuang mati-matian, baik waktu, biaya, maupun tenaga. Namun sebaliknya, jika kita belajar ilmu agama, kita terkesan sangat santai dan seolah-olah ilmu agama tidak terlalu penting bagi kehidupan kita.
Bahkan sampai-sampai terdapat sebuah adagium, jika guru ilmu umum lewat di depan rumah, sedangkan guru ilmu agama lewat dari belakang rumah. Tentu saja adagium ini bisa benar dan juga bisa tidak benar. Tetapi yang jelas, ini harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa jangan sampai ada lagi diskriminasi tentang ilmu agama dan ilmu umum. Karena pada hakikatnya semua ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu umum, adalah sama-sama datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan hal ini, maka kemudian para ulama merumuskan skala prioritas di dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah menuntut ilmu agama. Kewajiban menuntut ilmu agama harus menjadi skala prioritas bagi setiap umat Islam. Bahkan kewajiban ini merupakan kewajiban individual atau fardhu ain. Umat Islam dimanapun dan sampai kapanpun harus belajar ilmu agama. Tidak ada kata tua dan muda, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar ilmu agama. Karena ilmu agama adalah modal penting dalam mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu pentingnya implementasi daripada ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari, bahwa manusia dituntut oleh agama untuk selalu jujur. Perintah atau ajaran kejujuran tersebut hanya dapat kita peroleh dari ilmu agama, di mana nilai kejujuran sangat penting bagi kehidupan seseorang. Seseorang yang selalu jujur, maka perjalanan atau karir hidupnya akan semakin meningkat dan diakui tidak hanya oleh penduduk bumi, tetapi juga penduduk langit, sehingga ia akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika bukan dari ilmu-ilmu agama, dari mana lagi kita bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk agar kita hidup bahagia di dunia ini? Oleh karenanya, mari kita ubah paradigma kita, bahwa ilmu agama sebagai pelengkap saja, menjadi paradigma baru bahwa ilmu agama adalah prioritas utama bagi kehidupan kita dan kehidupan anak keturunan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah menuntut ilmu umum. Setelah prioritas utama yaitu menuntut ilmu-ilmu agama, maka kita juga dituntut oleh agama untuk terus belajar tentang ilmu-ilmu umum. Karena ilmu-ilmu umum juga dapat kita gunakan untuk mencapai kebahagiaan. Belajar matematika itu sangat diperlukan dalam rangka membantu manusia dalam beraktivitas di dunia ini. Jika tanpa ilmu matematika, bagaimana kita bisa mencari keuntungan dalam berdagang? Jika tanpa ilmu matematika, bagaimana kita bisa menghitung nisab dan besaran zakat? Jika tanpa ilmu matematika, bagaimana kita bisa menghitung pembagian harta warisan? Demikian juga dengan ilmu umum lainnya seperti fisika, kimia, astronomi, dan lain sebagainya. Dari sini maka sangatlah jelas bahwa ilmu umum pun sangat penting bagi kehidupan manusia, termasuk bagi kehidupan umat Islam. Dan dari sini pula sangat jelas
bahwa antara ilmu agama dan ilmu umum harus ada keseimbangan. Kita berharap anak keturunan kita, generasi-generasi penerus kita memiliki ilmu agama yang luas dan kuat, diimbangi dengan ilmu umum yang luas dan kuat pula, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Al-Quran tidak terjadi pada diri kita dan juga anak keturunan kita, sebagaimana yang termaktub di dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita dikuatkan ilmu agama dan juga dikuatkan ilmu umumnya, sehingga kekhawatiran tersebut tidak terjadi pada diri kita dan juga pada anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa antum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.